diharoroni Tuhanku songonani doknai sai pardongan olopolo duriam managamho maranatha roh Tuhan amen sai tibung maro. Renungan pada pagi hari ini, Senin, 6 Oktober 2025 yaitu dari Ibrani pasal 1 ayat 14, yaitu, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Para malaikat adalah roh-roh yang melayani, bukan pribadi yang lebih tinggi dari Yesus Kristus. Mereka diciptakan oleh Tuhan untuk melayani dan membantu umat manusia, yaitu mereka yang akan menerima keselamatan, sehingga tugas mereka adalah melayani, bukan untuk disembah. Tidak ada satupun malaikat yang diberi hak istimewa untuk duduk di tahta Allah di dalam Alkitab, karena Allah sendiri telah menetapkan, "Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain." Namun, hari ini, kerabat penebus kita duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, dan Allah telah berjanji untuk menjadikan musuh-musuh Kristus sebagai tumpuan kakinya. Namun dewasa ini, ada obsesi yang semakin tidak sehat terhadap malaikat, tidak hanya di dunia sekuler dan agama zaman baru, tetapi juga di banyak denominasi dan sekte Kristen, yang mengangkat status malaikat yang memenuhi proporsi Alkitab. Namun, Kitab Suci dengan sangat jelas menyatakan bahwa malaikat Allah yang perkasa dan berkuasa adalah keselamatan. Orang Kristen yang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman adalah mereka yang akan mewarisi keselamatan. Kita dipandang di hadapan Allah ketika kita pertama kali percaya. Kita dipisahkan bagi Allah, kita dikuduskan selama hidup kita di bumi, dan suatu hari keselamatan kita akan disempurnakan ketika kita dimuliakan. Dan para malaikat diarahkan oleh Allah untuk melayani mereka yang dengan rendah hati dan penuh hormat percaya kepada Kristus. Kita adalah ahli waris Allah, ahli waris bersama Kristus, dan suatu hari nanti kita akan memerintah dan berkuasa di kerajaan 1000 tahunnya yang mulia. Malaikat tidak dipanggil untuk memerintah, melainkan untuk melayani, dan Daud memberitahu kita tentang malaikat dalam Mazmur 103, yaitu, mereka unggul dalam kekuatan, dan melakukan perintah-perintah Allah, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kita bahwa para malaikat Allah yang perkasa ini menyembahnya siang dan diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus sendirilah yang layak menerima segala hormat dan sembah, sebab Dia lebih besar dari Musa, lebih besar dari Daud, lebih besar dari Salomo, dan lebih besar dari seluruh bala tentara malaikat Allah, dan tahtanya tetap untuk selama-lamanya, dan tongkat kebenarannya adalah tongkat kerajaannya. Superioritas Yesus Kristus di atas para malaikat. Jauh berbeda dengan malaikat yang menjadi pelayan, Yesus adalah anak yang ditinggikan di sebelah kanan Allah dan berhak menerima penyembahan. Pelayanan para malaikat menunjukkan kepedulian Allah dan Kristus kepada umat pilihannya. Melalui pelayanan mereka, umat percaya mendapat perlindungan dan kehormatan. Dengan menekankan fungsi mereka sebagai pelayan, kita diingatkan agar tidak menyembah malaikat. Yesus adalah anak yang ditinggikan di sebelah kanan Allah dan berhak menerima penyembahan. Amin.